welcome back to iPod, Industrial Podcast. Nah, jadi hari ini aku akan nemenin kalian buat dengerin podcast nih, berbincang-bincang gitu seputar dunia kewirausahaan. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi aku akan kenalin diri aku sendiri. Sebelumnya kenalin, nama aku Sabrina Wulandari, aku dari Teknik Industri, Angkatan 23. Nah, jadi tema buat podcast kali ini itu adalah sok tahu, yaitu strategi orisinil kreatif untuk tumbuhnya aspirasi usaha. Nah, di sini tentu aja aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin sama bintang tamu yang super duper keren. Yaitu ya, silahkan Kak perkenalan. Oke, halo semuanya. Namaku Ova dari Elforia Crochet. Jadi crochet itu adalah rajutan, beda sama stereotip yang knitting ya. Ini knitting. Kalau crochet itu pakai satu hakpen, itu yang masih teman-teman belum tahu nih. Oke, terima kasih Kak. Jadi di sini aku izin bacain CV Kakak dulu ya buat teman-teman semua. Oke. Jadi di sini aku bersama Kak Triana Vanda Putri, Esos ya Kak. Oke, itu jadi Kak Tria ini merupakan lulusan S1 nih dari Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman dengan predikat cum laude IPK 3,89. Nah, jadi ada beberapa pengalaman kerja dari Kak Triana Vanda ini sendiri. Yang pertama itu ada Virtual Assistant for Director PT Grand Food Daya Abadi. Kemudian ada admin sosial media di Cilacap Kreatif. Kemudian ada juga Digital Art Tutor Kotlin Indonesia. Kemudian ada Creativiner and Handmade Crafter Elforia. Ya. Terus kemudian banyak lagi nih guys. Terus ada jadi tour guide juga ya Kak. Wow, terus jadi presenter. Kemudian Kak Tria ini juga berpengalaman sebagai pembicara dan juga moderator nih. Beliau adalah lulusan tadi ya S1 di Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian SMA-nya ada di SMA Negeri 2 Purbalingga. Wow, terus kalau SMA-nya ini berarti ambil jurusan IPS ya Kak? Ya, betul. Saya tidak suka IPA. Ya sebenarnya aku juga agak sama sih Kak. Lebih ke ini sih sosial gitu ya Kak. Maksudnya lebih ya tapi aku masuk teknik. Oke, ini karena keterimanya di sini. Iya, karena keterimanya di sini gitu Kak. Baru semester 2 kan? Iya, baru semester 2 Kak. Waduh itu dipikir-pikirin lagi. Oke, jadi itu adalah CV ya dari Kak Tria ini sendiri. Nah, ini Ova aja biar enak. Iya, Kak siapa? Ova. Oke, Kak Ova. Oke, jadi itu tadi ada CV dari Kak Ova ya. Aku mau nanya kabar dulu nih Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya Kak. Terus nih, aku kan kemarin denger nih ya Kak. Terus aku udah search juga gitu di IG ya tentang itu Kakak ini punya sebuah bisnis gitu Kak. Boleh diceritain nggak ke aku sama teman-teman semua juga gitu. Kira-kira bisnis apa sih yang sedang Kakak jalani ini gitu? Harusnya ada displaynya ya, tapi ya itu karena dari pagi ya. Orang Buana kesana kemari nggak mikir display podcast hari ini karena ternyata podcastnya ada videonya gitu. Aku kira cuma audio aja. Oke, by the way, Elforia Crochet itu adalah sebuah small business tentang rajutan ya. Itu sangat niche atau sangat mengerucut sekali sebenarnya untuk dijadikan sebuah bisnis gitu ya. Boleh cerita ke awalnya dulu ketika lulus SMP itu kan ada masa jeda 3 bulan ya untuk masuk SMA. Nah itu memang sudah bermain kreasi craft tapi dari flanel pada saat itu. Kemudian ya banyak produk yang saya buat, gantungan kunci custom, jadi pasarnya anak-anak SD yang memang suka dengan gantungan kunci di custom pulpennya ataupun tempat pensilnya dengan flanel. Dan pada saat itu berhasil membeli HP sendiri dari hasil karya. Keren banget ya Kak. Itu waktu SMP ya? Berarti SMA mau ke SMA itu udah berhasil beli HP sendiri gitu Kak? Berarti hasil ini
Wow, keren banget ya guys. Ya, boleh dilanjut lagi Kak. Tapi karena funnel itu kan tren ya, jadi sudah Iya, habis iya. tuh masa trennya, terus Iya, saya iya. juga sudah apa sih ya, ngerasa saya tuh butuh sesuatu craft yang lebih menantang, lebih susah gitu ya teman-teman. Iya, iya. Jadi pada saat itu pengen belajar crochet atau rajutan. Iya, iya, iya. Di tahun 2015 ketika SMA kelas 2 itu belum zamannya apa ya, YouTube, belum zamannya orang tuh nonton YouTube bener-bener unlimited gitu, maksudnya kuota masih sangat terbatas ya, iya, mahal masih ya. iya, sedikit gitu ya Kak. Dulu sebulan aja cuma 3 giga itu aja udah Oh banyak. iya, sama aku juga dulu kayak 3 giga tuh udah cukup banget tuh Kak, 1 bulan. Sekarang kayak 1 hari ya Kak, 3 giga. Nah, jadi dari keterbatasan itu juga untuk melihat tutorial YouTube, itu saya akhirnya nggak jadi nonton gitu, karena waktu itu pengen nyoba di rumah, akhirnya lihat gambar aja di internet. Nah, pada saat itu juga ternyata mamaku bisa dasarnya. Akhirnya belajar dari mamaku bagaimana cara pegang alatnya gitu ya, jadi secara teknisnya gitu. Kemudian akhirnya berkembang, bisa bikin tas pada saat itu. Kemudian banyak tuh teman-teman kelas saya akhirnya workshopin teman-teman kelas. Cuman ternyata memang setiap manusia tuh punya perannya masing-masing ya teman-teman di dunia ini. Mungkin saya hadir di atau lahir di dunia sebagai seorang crochet, tapi kalau bahasanya full time crochet atau crochet artist, seniman rajutan. Nah, terus kemudian pada saat itu walaupun teman-teman banyak yang saya ajarin gitu ya secara workshop gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, dari situ ternyata terjeda karena ada UN, kemudian SBMPTN. Baru kemudian lahirlah euforia di akhir 2018 ketika semester 3 pada saat itu. Di perkuliahan. Oh, berarti dari SMP itu tuh udah berlanjut ke SMA. Jadi SMA itu masih berjalan gitu. Terus habis itu habis masuk kuliah baru mulai lagi di semester 3 gitu ya, Kak. Untuk craftnya. Baru di semester 3 saya mencoba merajut ya di kelas, ternyata banyak teman-teman yang mengusulkan coba aja buka gitu kan. Kecil-kecilan gitu. Custom atau PO dan segala macam. Oke, dari situ mencoba membuka usaha itu, dan kebetulan ada seleksi mahasiswa berprestasi di jurusan. Nah, itu kemudian saya membawalah itu bisnis handmade saya dan berkorelasi dengan penelitian di Desa Tidu, Kabupaten Purbalingga. Itu ada kelompok rajut yang dia sudah ekspor mainnya di berbagai negara Asia, Amerika sampai Eropa juga. Dari situ akhirnya nama Euforia sendiri tercetus secara tiba-tiba ya, kayak muncul inspirasi ya, gitu ya kalau jadi Euforia terbagi jadi dua kata sebenarnya, gabungan dari dua kata, sebuah akronim. Elf itu adalah bangsa peri, kalau teman-teman pernah lihat film The Hobbit. Kak. Itu bangsa peri adalah bangsa yang abadi, bangsa yang tinggi derajatnya gitu ya. Dan kemudian euforia sendiri adalah suatu kebahagiaan yang sangat membuncah ya ketika kita mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, akhirnya betul ketika saya merajut ataupun ketika orang yang mengapresiasi karya rajutan itu, untuk saya sebuah euforia tersendiri. Dan juga rajutan adalah rajutan adalah barang handmade yang bisa sampai ribuan tahun. Jadi seperti bangsa elf, dia derajatnya abadi gitu ya, dan juga tinggi sebenarnya, kelas seninya tinggi karena sangat susah Sabrina untuk merajut itu. Berarti itu kayak berkelanjutan gitu ya Kak, maksudnya kayak sebenarnya rajutan itu tuh kayak nggak akan pernah mati gitu ya Kak. Jadi rajutannya selalu sustain gitu ya, selalu ada, tapi mungkin tidak yang menjadi tren sekali dibanding menjadi tren. Orang tuh hampir bisa semua skill skill merajut itu ya, mungkin udah terkikis ya, karena kalau zaman sekarang itu tidak ada pelatihan untuk perempuan-perempuan yang seperti di zaman dulu ya, ketika oma kita itu di sekolah tuh pasti bisa merajut gitu ya. Itu enggak, cuman selalu ada gitu ya, walaupun enggak terlalu ngetren. Dari situ akhirnya lahirlah Euforia. Cuman ya baru fokus untuk mengembangkan di akhir tahun 2022. Itu ketika mendapat kesempatan untuk mengisi Banyumasan, sebuah acara pop up market gitu, local maker. Nah, di situ diberi kesempatan, ternyata bisa loh kita berkembang ataupun kita bisa menghasilkan cuan atau menjadi income utama dari hasil bisnis yang mungkin orang lihat emang ada duitnya. Ternyata bisa juga.
Oke, oke. Jadi kalau misalnya dalam seni itu Kak, itu kan yang mahal tuh idenya gitu ya Kak. Terus kayak apa sih kira-kira inspirasi Kakak gitu ketika Kakak membuat kayak sebuah rajutan sehingga itu menjadi seni yang diminati oleh banyak orang gitu Kak? Oke, jadi yang paling susah adalah untuk sebuah market ya. Yeah. Jadi untuk seni sendiri itu sebenarnya ada dua, art for market ya, atau seni untuk pasar ataupun yang affordable yang untuk dijual, atau hanya sebatas seni yang orang tuh terbatas gitu, maksudnya nggak dijual gitu. Mungkin hanya koleksi aja bagi dia si seniman untuk punya ya atau menyalurkan karyanya. Nah, kemudian untuk ide sendiri itu untuk art atau bisnis ya atau art for market itu adalah kita harus bisa ngikutin tren dong. Walaupun mungkin teman-teman melihat ya banyak ibu-ibu yang bisa merajut ataupun teman-teman yang mungkin juga punya skill merajut, tapi rajutan itu tidak menarik gitu. Walaupun seninya sama ataupun rumusnya sama gitu. Apa yang menyebabkan? Kemasan ataupun produk value dari produk itu sendiri. Kayak misalnya saya banyak melihat mungkin gantungan kunci aja, sesimpel gantungan kunci, bahannya beda, kombinasi warnanya beda gitu ya, walaupun rumusnya sama itu akan tetap beda produknya, karena idenya harus menyesuaikan dengan tren. Ternyata produknya itu tidak menarik untuk tren sekarang gitu. Jadi itu yang paling susah, menyeimbangkan antara produk kita dengan tren yang sekarang gitu. Berarti banyak cari tren di sosial media, scroll kayak gitu, di Pinterest gitu juga banyak. Oke, berarti itu kayak kita tuh harus selalu kayak berinovasi gitu ya Kak setiap saat agar benar nggak ketinggalan gitu sama zaman, terus kayak menyesuaikan gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu ya Kak. Harus mengikuti selalu tren atau target market yang kita tuju nih. Gitu. Itu ternyata menjadi sebuah PR besar untuk teman-teman yang mungkin menjalankan usaha awal gitu ya, ataupun yang sampai pengusaha yang mungkin sudah lama, itu adalah bisa menyasar target marketnya kita. Itu ternyata pertanyaan yang paling fondasi ataupun paling pertama kita bisa jawab, siapa target marketmu gitu kan. Zaman sekarang nggak mungkin target marketku perempuan usia 20 sampai 25, itu sudah tidak bisa seperti itu. Tapi ada lebih lagi spesifikasinya. Perempuan usia 20 sampai 25 yang merupakan seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa juga ada lagi nih segmentasinya gitu. Jadi semakin complicated nih pasar sekarang ya, kalau saya telaah gitu ya secara belajar yang saya masih mungkin di level awal sebenarnya. Berarti itu kalau perlu cari yang spesifiknya gitu Kak, itu kayak perlu research gitu ya Kak, mendalam ya. Research kemudian praktek, doing by praktek. Saya juga awalnya ketika memutuskan ya keluar kantor gitu ya, kemudian meneruskan usaha kecil yang mungkin orang nggak melihat dari mana potensi uangnya, ini sangat target marketnya sangat kecil sekali gitu kan. Nah, itu adalah sebuah PR besar karena awalnya pun saya tidak tahu siapa target market saya gitu. Tapi saya selalu mencoba ketika ada kesempatan untuk pameran gitu ataupun lokal market, itu saya akan selalu terima untuk kesempatan itu, karena semakin praktek, ternyata orang-orang ataupun teman-teman yang datang ke stand saya gitu adalah bisa dipetakan lama-lama, mungkin ini target marketku gitu. Jadi orang tuh kadang terlalu takut untuk mencoba ataupun takut untuk mengambil langkah. Jadi terlalu mungkin bagus gitu untuk sebagai seorang researcher ya, atau kita yang mungkin terbiasa analisis ya, mahasiswa itu harus nemu nih analisis marketnya gitu kan. Tapi ya kalau tidak diimbangi dengan praktek pun ya juga akan nggak ketemu gitu. Mungkin bagus nih kita analisisnya, ternyata target marketnya harus gini. Tapi di samping itu nggak ada diimbangi praktek gitu. Jadi ya kita nggak bisa menyelaraskan hal itu gitu. Jadi ya belajar juga bisa sambil praktek dan juga sembari analisis pasar di praktek itu. Oke, itu bagus banget ya Kak. Itu termasuk kalimat motivasi gitu ya Kak. Berarti itu sebagus apapun ide kita gitu, kalau misalnya nggak ada eksekusinya itu sama aja bohong ya Kak. Oke, tadi tuh aku kan lihat di CV Kakak ya. Kakak itu kan hubungan internasional nih. Terus kenapa gitu akhirnya Kakak memilih di bidang kewirausahaan gitu, apalagi di bidang rajut ini gitu? Maksudnya kayak apa yang alasan terbesar Kakak gitu? Oke,
Ya, jadi memang mungkin kalau ditarik lebih jauh lagi ya ke dalam diri saya, memang dari kecil sudah jualan. Oh Ya. iya. Keluarga saya kalau tarik lagi ke leluhur itu leluhur saya termasuk pedagang dan petani iya. gitu ya. Berarti udah ada jiwa kewirausahaan itu udah dari kecil gitu ya Kak, udah tertanam gitu ya Kak. Mungkin secara DNA-nya seperti itu mungkin ya. Tapi kita untuk menjadi seorang pengusaha ya, entah mungkin saya menemukan peran di dunia ini mungkin lebih cepat daripada teman-teman yang lain ya. Iya. Karena ternyata ada satu quotes yang saya juga baru menemukan ya, ataupun baru memahami akhir-akhir ini, bahwa ternyata tidak semua orang di dunia ini tahu loh perannya ada di dunia itu untuk ngapain tuh tidak semua orang tahu. Iya. Terus gimana caranya Kakak tuh bisa menemukan gitu, ternyata peranku tuh ini loh gitu. Itu gimana Kak ceritanya gitu? Insting sih. Oh, itu dari insting. Tapi tetap tetap dengan liku-likunya gitu. Saya jadi presenter banyak selama kurang lebih 1,7 tahun atau hampir 2 tahun. Itu karena ya selalu mencoba itu. Saya punya moto never try never know. Selagi saya belum tahu saya mau ngapain di dunia ini gitu ya, ataupun saya belum punya tujuan, saya lakukan yang terbaik apa yang saya bisa. Saya akan mencoba untuk mencoba kesempatan yang bisa kita ambil ataupun saya ambil di depan mata gitu kan. Pada saat itu di Banyumas TV itu ada lowongan itu, saya coba aja ketika saya semester 3, nggak ada basic apapun, nggak ada basic apapun, skill apapun, saingannya juga lulusan UGM, UI, ataupun mahasiswa berprestasi sendiri kakak saya. Tapi ya saya selalu mencoba dengan prinsip itu ya, akhirnya ternyata saya diterima dari 600 pesaing ya, 600 pelamar. Wow, iya, wah itu keren banget sih Kak. Wah itu, wah keren banget ya Kak. Tapi ya itu, ketika saya bekerja ternyata ya saya tetap dengan merajut itu loh. Iya. Ketika saya ngantor, saya tetap dengan rajutan walaupun nggak konsisten membuat karya ataupun menyelesaikan karya. Seperti itu. Kemudian saya skripsian, berhenti dulu, saya kerja kantoran lagi, tapi tetap sambilannya itu. Sambilannya itu. Itu udah kayak hobi gitu ya Kak? Ya memang berangkat dari kesenangan ya, hobi itu tidak bisa tergantikan ya mungkin. Nah kemudian belajar bertemu dengan itu tadi kesempatan di Pekan Banyumasan, jadi tahu nih lebih terbuka, ada loh ternyata lokal market gitu kan, ataupun teman-teman artisan, kita bilang artisan itu yang membawa produk handmade-nya dia bisa loh untuk berkembang. Itu salah satunya lewat lokal market, lewat jejaring juga gitu. Akhirnya dari situ mungkin saya cukup untuk berkelana ya, mencari peran di dunia ini. Saya menemukan perannya, mungkin saya sebagai seorang perajin ataupun crocheter di dunia ini. Oke, wah sangat menginspirasi sekali ya Kak. Terus aku mau tanya dong Kak, jadi tuh marketnya Kakak itu tuh kira-kira tuh di mana gitu? Terus strategi buat pemasaran nih dari rajutan Kakak ini sendiri itu tuh gimana gitu Kak? Oke, jadi target marketku adalah anak kecil sebenarnya, ya dari usia TK sampai dengan usia-usia remaja yang dimana dia punya mami-mami atau dia berasal dari kelas menengah ke atas ya. Karena rajutan termasuk seni yang mahal, jadi saya termasuk jualnya jujur saya mahal di area tinggi ya. Karena apa? Saya menghargai waktu untuk saya merajut, kemudian dari desain atau bahan juga saya berbeda dengan yang lain. Jadi saya berani untuk pasang target market ya, atau mengetahui target market saya itu dari kelas menengah ke atas. Kemudian strateginya otomatis harus bisa masuk ke kalangan mereka. Dengan kolaborasi seperti itu. Dengan kafe yang di Purwokerto itu saya juga berkolaborasi. Nah, kafe itu juga ownernya punya anak tuh, anaknya seusia nama SD sampai sesuai dengan target market saya. Kafenya pun sama target marketnya. Jadi banyak membangun kolaborasi ataupun interaksi dengan orang-orang ataupun relasi yang mempunyai target market yang saya tuju. Oke. Kalau pemasarannya sendiri itu gimana Kak? Itu tuh secara online kah atau Kakak ada buka nih offline store gitu? Kalau pemasaran itu banyak kan offline ya, dari event ke event. Gitu. Ada juga nitip di beberapa toko, cuman belum terlalu masif ya. Ataupun tadi saya pas ngobrol di belakang sama teman-teman itu ada mahasiswa Telkom yang juga ambil produk dari saya, tapi dia jualin sendiri di kantor kayak gitu. Jadi saya supplier juga. Lebih ke offline sih, kalau online itu masih sebagai eksistensi aja. Oke. Jadi tadi kita udah bahas tentang pasar gitu Kak. Tapi tadi tuh kita lupa nih belum
sebut nih apa sih Instagram kakak gitu. Takutnya tadi nanti teman-teman tuh kepo gitu, apa sih IG kakak, terus nanti mereka bisa cari gitu. Boleh di ini nggak kak, spill dong IG-nya apa gitu. Oke ya, Instagramnya Elforia crochet, itu pengejaannya Elforia, F-nya pakai L, kemudian crochet itu nulisnya crochet atau CROCHET. Nanti di Oke ya, nanti mungkin bisa lihat di layar aja ya. Oke, kalau buat alat dan bahan gitu, tadi kan kakak sempat mention itu kayak beda gitu dari yang lain. Itu gimana kak? Oke, jadi kalau bahan saya melihat dengan kompetitor lokal aja ya. Iya. Lokal mungkin yang dia udah ibu-ibu gitu ya, mungkin nggak terlalu masuk dengan tren anak muda. Jadi mereka masih mengedepankan bahan yang ada di kota ini gitu. Jadi ada namanya bahan polister yang pasti akan ada gitu di toko-toko rajutan yang ada di sini gitu. Jadi mereka hanya eksplorasi dengan atau produksi dengan bahan itu gitu. Jadi kalau saya lebih ke bahan yang lebih lembut gitu, jadi lebih eksklusif, ini lebih soft gitu. Dan itu bisanya online. Di sini masih jarang sekali. Ada pun 1-2 itu di toko Purwokerto ada. Oke, berarti kakak tuh sistemnya kakak pesen gitu ya, pesen online dari luar terus nanti baru kita rajut di sini gitu. Oke. Kalau alatnya sendiri itu apa kak selain benang itu kira-kira? Jadi alatnya hanya satu, namanya hakpen. Gitu. Berarti seperti jarum rajut. Tapi itu agak besar gitu ya kak, menyesuaikan dengan benangnya gitu. Oh berarti setiap kalau misalnya benangnya ukurannya beda, nanti berarti itunya juga beda ya kak? Betul, hakpennya beda. Oke. Waktu kakak merintis usaha ini nih buat pertama kali gitu kan, dulu waktu zaman apa ya SMP gitu ya kak, itu berarti sendirian gitu kak atau ada yang bantuin gitu misalnya kayak orang tua atau teman-teman kakak gitu? Oke, sendiri ya. Seperti teman-teman mungkin di sini juga bisa sedang merintis jadi small business owner gitu ya, semua dikerjain sendiri. Jadi mulai marketing dan segala macam awalnya pasti sendiri. Nah, kemudian ternyata semakin kesini saya nggak bisa semua dikerjain sendiri, pasti akan butuh tim gitu kan teman-teman. Ternyata ya kita nggak bisa selamanya berjalan sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan pelatihan ke teman-teman ataupun ibu-ibu perempuan di sekitar saya yang dimana banyak dari mereka yang terdampak PHK bulu mata ya teman-teman. Oh iya. Tahun kemarin saja 10.000 PHK bulu mata, bayangin aja di Purbalingga. Sampai pelosok pun ibu-ibu kerjaannya bulu mata. Nah sekarang kalau pengurangan mereka mau kerja apa? Nah, dari situlah saya saya butuh tim, kemudian teman-teman ibu-ibu juga butuh kerjaan. Sudah saya coba latih selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya ya tersaring 2-3 orang tetap yang tim produksi yang sudah saya pegang. Oh itu sampai sekarang gitu ya kak? Itu termasuk ini ya kak, penyerapan dari tenaga kerja lokal juga gitu ya, untuk membantu ibu-ibu yang tadi udah banyakan kena PHK gitu ya kak? Oke. Dampaknya luas sekali di sini. Kalau aku kan kemarin udah sempat yang tadi aku mention ya kak, aku udah sempat lihat di IG-nya kakak gitu. Terus kan itu buka kelas gitu ya kak, buka kelas merajut gitu. Terus itu kalau misalnya nih kita mau ikut di kelas merajut itu gitu, itu tuh gimana caranya sih kak? Terus di kelas itu tuh kita ngapain aja gitu kak? Jadi kalau kelas merajut itu tergantung jadwal workshop. Kalau misalnya dari saya ya, tergantung jadwal workshop yang saya adakan. Tapi kalau teman-teman memang pengen gitu ya untuk mengadakan workshop private ya, atau private group atau private bahkan sendirian, itu bisa langsung kontak di Instagram aja. Nah itu materinya juga tergantung dengan permintaan si customer atau permintaan Sabrina gitu. Berarti kita tuh bisa kayak request gitu ya kak? Oke, kalau daftarnya tuh berarti nanti kita lihat, misalnya kita lihat IG kakak, terus nanti di situ ada kayak link gitu ya buat ngehubungin kakak. Iya, di DM aja nanti saya akan balas juga sih. Kirimin beberapa paket opsinya. Ada yang pengen hanya mengisi waktu 1 kali pertemuan, itu ya kita ada paketnya sendiri, ada range harganya sendiri. Jadi mulai gelang yang paling gampang, terus bikin crochet doll, terus ada tas juga itu kan. Kalau misalnya private yang benar-benar bisa sampai merajut itu bisa sampai 5-10 pertemuan gitu. Oke. Berarti kalau 5-10 pertemuan itu tergantung nanti kita milihnya apa ya kak? Kalau misalnya milih private, oke. Berarti nanti sama kakak tetap akan dibarengin terus gitu selama pertemuan itu gitu? Iya, karena kan beda-beda ya. Ada
teman-teman yang pengen membuat amigurumi namanya. Amigurumi itu boneka rajut yang memang mempunyai sangat banyak teknik yang harus dikuasai. Ada magic ring, ada single crochet, increase, decrease, itu ada rumusnya sendiri rajutan itu. Nah itu harus tahu goalsnya ketika Sabrina baru pemula nih, Kak aku pengen belajar dong rajut. Nah belajar apa nih, kamu pengen buat apa dulu gitu. Nah nanti jadi tahu tuh, oh ternyata pertemuan ini aku akan mengajari Sabrina ini, kemudian kedua next step ini gitu. Jadi per orang akan beda-beda goalsnya, menyesuaikan goals gitu. Oke. Kalau akhir-akhir ini gitu Kak, yang lagi tren gitu, atau mungkin apa ya, sekarang nyebutnya tuh best seller gitu ya Kak, di produknya Kakak itu kira-kira apa gitu Kak, tentang tema apa gitu, apakah tas atau yang tadi dimention Kakak gitu, kayak boneka-boneka misal tadi kayak bunga gitu-gitu Kak? Yang paling best seller Chunky Bag. Oh, Chunky Bag itu apa ya Kak? Chunky Bag itu dari benang yang besar, jadi kita merajutnya pakai tangan aja. Oh, ya, Oke. Nah, ini kan tadi kita udah bahas-bahas tentang market juga. Nah, aku mau tanya nih Kak. Jadi tujuan dasarnya Kakak itu tuh apa sih buat masih sampai bertahan sampai hari ini gitu, buat ngelanjutin bisnisnya Kakak ini? Oke, why ya? We have to remember why we started it gitu ya. Iya. Why-nya itu adalah saya senang jadi crafter gitu. Kemudian untuk bisnis sendiri saya ingin lebih bermanfaat untuk banyak orang. Karena mungkin alasan yang klise ya, tapi saya dengan bisnis ternyata begini, ternyata memang kita di Indonesia ataupun kita butuh seorang wirausahawan, karena kalau kita semuanya menjadi pekerja juga ya siapa yang akan menggaji kita gitu. Itu motivasi saya, ingin berbagi rezeki aja sih ke teman-teman itu tadi. Karena memunculkan empati juga kan ketika melihat orang teman-teman sekitar ataupun perempuan sekitar pada nganggur, nggak tahu harus kerja apa. Kemudian saya punya juga butuh tim, saya bisa punya talenta untuk disalurkan, itu kenapa tidak gitu. Jadi ya itu ingin menjadi lebih bermanfaat, ingin lebih bagi-bagi rezeki aja. Oke, wah keren banget ya Kak. Oke kan, jadi dalam sebuah usaha itu Kak, itu kan memerlukan strategi nih gitu. Terus kayak kalau misalnya kita nggak pakai strategi, ya nanti sebuah usahanya itu nggak akan bisa nih berjalan dengan lancar. Jadi kita perlu kayak plan A, plan B gitu kan Kak. Terus gimana nih cara Kakak buat ngembangin strategi Kakak nih untuk mengembangkan sebuah ide itu gitu Kak. Jadi udah ada idenya nih, terus nanti strateginya Kakak gimana nih buat ngeksekusi si idenya Kakak ini gitu. Oke, jadi tadi akhirnya balik lagi ke goals gitu. Misalnya di tahun ini nih Euphoria ataupun saya ingin lebih mengembangkan kepada menjadi supplier. Nah itu strateginya akan berbeda dengan ketika saya bertujuan untuk ingin lebih banyak kelas misalnya, itu akan berbeda satunya. Jadi kalau untuk itu plan A, plan B-nya biasanya saya lebih kepada menentukan tujuan dulu. Yang pertama, saya pengen lebih banyak workshop, akhirnya strategi yang dipakai adalah dengan banyak berkolaborasi dan segala macam gitu. Jadi ya strateginya seperti itu. Oh, berarti tuh nanti strateginya tuh dibagi-bagi gitu ya Kak, sesuai dengan goals kita gitu. Oke. Nah, dalam ngembangin usaha ini sendiri gitu Kak, itu kan pastinya nggak selamanya kita mulus terus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Pasti akan ada naik turunnya gitu. Nah, kira-kira Kakak tuh pernah ini nggak sih, ada sebuah kendala gitu dalam Kakak berbisnis ini gitu? Kendalanya di zaman sekarang adalah jelas market ya, selling, jualan itu sangat-sangat memang menjadi ujung tombak sebuah bisnis apapun itu. Dari bisnis kecil sampai dengan bisnis besar pasti ujung tombaknya adalah selling atau penjualan. Nah kendalanya itu, kemudian mungkin konten juga, pembuatan konten memang masih menjadi suatu kendala juga ya, karena memang effort sekali ternyata buat konten. Gitu. Terus ya itu sih. Terus ya untuk selalu berinovasi juga tuh menjadi sebuah tantangan, bukan kendala sih. Oke. Tadi tuh nyinggung Kakak sedikit mention tentang konten gitu. Nah berarti sekarang Kakak juga ini ya beriringan gitu. Apalagi kan sekarang tuh marak banget ya, misalnya kayak konten dari IG, nih konten dari TikTok juga gitu. Jadi Kakak sekarang juga ini ya, maksudnya
mengembangin gitu kayak gimana sih caranya promosi lewat media sosial gitu biar bisa narik perhatian nih dari audiens juga gitu-gitu. Betul. Itu selalu belajar hal baru ya. Kalau seorang pengusaha ataupun pebisnis adalah sebenarnya seseorang yang harus wajib belajar 24/7 sebenarnya. Iya. Karena banyak sekali lini-nya. Jadi teman-teman di sini kalau mau terjun menjadi seorang pengusaha dipikir lagi dulu aja. Oke, itu perlu apa ya Kak? Strategi yang panjang gitu ya. Terus apalagi mental, terus mental buat berani mencoba gitu ya Kak. Karena kayak percuma gitu kan kalau misalnya kita udah ada ide yang bagus terus nanti kita nggak berani gitu mentalnya gitu. Itu ternyata kerasa ketika sudah menjalankan dulu juga waktu menjadi karyawan ya enak ya menjadi bos gitu ya tinggal nyuruh dulu wah ternyata pusingnya iya gila lagi gitu tapi ternyata juga enjoynya banyak sih. Gitu masih plus minus lah. Oke Kak, jadi kalau misalnya itu kan kita dalam sebuah negara ya. Negara kita tuh kan pasti nanti banyak kayak perubahan gitu Kak. Terus gimana sih cara Kakak buat menghadapi kayak perubahan gitu? Apalagi kan sekarang banyak tren yang berubah gitu. Terus kayak misal nih tren yang sekarang sama yang nanti itu tuh kan akan beda jauh gitu. Apalagi di Indonesia tuh emang bener-bener kayak beragam gitu Kak. Terus caranya Kakak buat menghadapi keberagaman itu tuh gimana gitu Kak? Lebih ke menghadapi kedinamisan ya. Iya. Ya mau nggak mau kita harus ikut flow. Tapi kita harus punya idealisnya kita sendiri ataupun kita harus punya perahunya kita sendiri. Boleh kita ikut arus atau ikut tren, tapi tadi bisa menyelaraskan dengan identitas kita ataupun idealis kita. Iya. Contohnya aja mungkin banyak tawaran gitu ya Kak, saya bisa nggak sih diajarin sulam atau diajarin yang lain gitu kan. Itu mungkin dalam euforia kan nggak masuk ya. Iya. Nah itu ya idealis saya akan tetap dengan crochet atau rajutan, tidak menambah ke craft yang lain dulu nih gitu. Ya, itu idealisnya saya, tapi tetap ikut arus dengan bagaimana caranya saya bisa ikut arus tersebut gitu. Misalnya ya dengan kolaborasinya dengan bahan apa atau mix media apa kayak gitu, ataupun dengan bagaimana kita bisa kolaborasi masih bisa dimainkan fleksibel, ya harus menjadi fleksibel dan dinamis. Ya ikutin aja. Oke. Terus ini Kak, kalau misalnya jualan nih namanya jualan kan nanti pasti akan ada konsumen gitu. Nah, setiap konsumen itu tuh kan kayak berbeda-beda gitu ya Kak. Enggak semua konsumen itu positif gitu memberikan tanggapannya. Kadang juga ada konsumen yang memberikan ya penilaian yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Terus kira-kira nih Kakak sendiri pernah nggak menghadapi konsumen yang kayak gitu? Maksudnya kira-kira yang di luar dari keinginan Kakak gitu. Misal nggak sesuai sama ekspektasi Kakak nih penilaian dari mereka. Terus kira-kira gimana cara menghadapinya gitu Kak? Konsumen ya. Kalau sejauh ini selama konsumen yang beli produk saya sih belum ada yang komplain produk rusak atau apapun itu ya. Cuman memang kalau di lapangan calon konsumen aja sih. Oh, calon konsumen. Jadi ini mahal banget. Ini desainnya gimana sih? Ya, mungkin ya tidak match aja, berarti dia bukan target market gitu kan. Cuma untuk menghadapi sebuah komplain ataupun sebuah hal yang tidak mengenakan, saya akan biasanya pertama ya mendengarkan komplain tersebut, minta maaf, terus kemudian kita kasih reward untuk customer tersebut. Oke Kak. Jadi tuh banyak banget ya kayak calon pembeli yang udah nanya-nanya nih, tapi tuh nggak jadi gitu. Kadang-kadang berarti itu tetap ada ya Kak kalau kayak gitu. Oh banyak. Oke. Mahal banget sih misal gitu. Gacis ke apa kecil ini bisa mahal kayak gitu ya Pak. Tapi kan kalau namanya kerajinan tuh beneran kalau apalagi dirajut ya, itu tuh kan yang dibeli tuh beneran bukan kayak harga itunya bahannya doang gitu ya Kak. Kan itu perlu kayak ketekunan waktu juga, kreativitas juga gitu ya Kak. Terus itulah yang menyebabkan kenapa sih tadi di si barangnya ini tuh tetap harganya tuh tetap bernilai tinggi gitu ya Kak. Oke. Rumusnya juga banyak. Oh berarti setiap rajutan itu nanti rumusnya tuh beda-beda sendiri gitu ya Kak. Oh tapi berarti kalau misalnya nih aku mau belajar nih, nanti kan aku misal aku bikin satu, terus nanti aku mau bikin barang lagi, itu kan rumusnya beda lagi. Terus itu gimana Kak? Wow. Harus belajar banyak pola, belajar banyak rumus, membaca pola juga membaca diagram, itu juga beda-beda di rajutan. Jadi jangan pikir kita tidak dekat dengan matematika ya, tapi ternyata menjadi crochet atau perajin ternyata sangat dekat dengan matematika, karena salah satu tusukan aja, hitungan satu tusukan itu
hasilnya fatal. Oh, oke. Berarti itu juga perlu ketelitian juga ya Kak di dalam merajutnya gitu. Ya, kemudian terus ya dengan tarikan tangan juga kan handmade ya beda-beda ya. Ada yang kencang tarik benangnya jadi dia barangnya kecil ataupun bentuknya lebih padat kayak gitu. Ada yang lebih kendor tarikannya. Itu juga korelasinya dengan fisika juga tuh gimana dia merajutnya ya kalau penelitian. Waduh, ini tetap nyambung-nyambungnya ke fisika sama matematika lagi ya Kak. Ternyata. Berarti itu setiap rajutan itu berarti beda tangan itu nanti bisa aja ngasilin beda rajutan gitu ya Kak. Itu beda. Kadang kalau buat boneka kan kanan kiri kuping gitu misalnya. Itu juga beda biasanya. Gitu. Jadi masa serumit itu rajutan. Jadi kalau teman-teman minta ya diajarin merajut, aku mau dong belajar merajut gitu. Udah nggak tahu dulu nih jawabnya gimana jelasinnya gitu. Ya paling ya kamu coba belajar dulu ini aplikasi materinya gitu kan. Dia tahu sendiri kalau misalnya. Gitu. Tapi berarti itu nggak cukup sekali 2 kali ya Kak, berarti harus perlu ketekunan juga gitu. Berarti diajarin sekali, tapi nanti tetap harus coba terus gitu di rumah gitu ya Kak. Ada yang mahasiswa unsur juga itu pernah ikut workshop sekali dasarnya aja, tapi habis itu dia pulang ngulik lagi karena kan yang penting udah tahu bagaimana cara pegang, dia ulik. Ya sekarang jualan rajutan juga. Wow, iya. Di sini kan tadi tuh kita tuh sedang marak kayak media sosial gitu ya Kak. Terus Kakak sendiri itu Kakak buka ini nggak kayak Kakak bikin konten gitu, misal nanti dimasukin ke di media sosial misalnya tuh YouTube atau di TikTok gitu-gitu. Di Instagram sama TikTok aja sejauh ini. Berarti kalau di YouTube gitu belum ya Kak? Belum. Berarti masih di konten kayak di IG sama di TikTok gitu. Oke. Ini ada lagi Kak, buat ada nggak tips and trick gitu dari Kakak untuk mendapatkan nih strategi yang baik gitu dalam awalan kita mau berwirausaha gitu Kak? Oke, yang penting awalnya teman-teman harus tahu why-nya gitu ya. Terus kemudian dimulai dari produk yang memang teman-teman sukai. Karena ketika kita memulai sesuatu yang kita mulai dengan tidak suka gitu ya, terlalu dipaksakan. Misalnya saya sukanya rajutan tapi saya jualannya keripik singkong. Iya. Ya, udah nggak suka dulu. Iya, itu udah beda jalur ya. Untuk menguliknya tuh susah. Jadi start with why gitu ya. Jadi kenapa mau memulai usaha, kemudian apa produk yang ingin kalian hasilkan atau jasa, kenapa gitu memulai itu kayak gitu. Ya harus tahu dulu why-nya. Itu fondasi yang ternyata sangat penting. Itu berarti fondasi utama ya Kak. Kemudian kayak selanjutnya tuh nanti bisa aja nih mental kita juga disiapin lagi gitu ya Kak. Kita akan berjalan seiring waktu kalau memang udah suka sama bidang itu, udah terjun gitu ya, ya udah pasti jadi biasanya gitu. Kalau dulu nih Kak, kan Kakak waktu mulai usaha pertama ini tuh dari waktu Kakak masih SMP ya, itu buat modal awalnya sendiri, itu tuh kira-kira gimana Kak? Modal awal ya dari uang saku. Itu nanti ditabung gitu ya Kak, atau gimana? Dari uang saku itu saya ingat dengan 3 kotak flanel kecil aja, saya mulainya dengan 3 warna aja, ya udah tuh berkembang gitu. Bisa nambah lagi. Keren banget ya Kak. Jadi ternyata fakta juga antara teman-teman yang menjadi seorang wirausaha nggak punya duit sebenarnya kita. Karena duitnya keputar terus. Iya. Tapi tetap berjalan ya Kak kalau itu. Harus berjalan ya berarti bisnisnya tidak jalan, tidak baik. Berarti Kakak tuh akhir-akhir ini ya Kak lebih ke ngerajut gitu ya. Kalau misalnya ada waktu kosong gitu, Kakak berarti ngerajut gitu waktu kosongnya buat ngerajut. Lebih kepada biasanya kalau kosong itu kayak lebih ke memikirkan tadi strategi apa sih yang yang bisa kita tuju untuk mencapai goals tadi gitu ya, itu dengan menghubungi banyak kolaborator gitu. Jadi lebih ke otaknya atau thinkernya. Kalau teknis sudah ada tim tadi kan, jadi lebih gitu. Oke. Terus dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih kata-kata motivasi nih buat kita nih, apalagi anak-anak muda gitu yang kita tuh baru mau mulai berbisnis gitu Kak? Boleh? Oke, yang pertama adalah mulai aja dulu, teman-teman analisa aja, kenali diri sendiri, apa sih kira-kira peran di dunia ini untuk teman-teman itu perlu diketahui, kemudian semangat menjalani. Jangan lupa terus belajar karena esensi hidup adalah tentang belajar. Oke. Jadi kesimpulan nih Kak dari yang
udah tadi kita bahas gitu. Yang pertama tuh kita berarti temuin dulu nih apa kayak idenya gitu. Terus kenapa nih kita mau mendalami si ide ini gitu. Terus nggak lupa juga eksekusinya dong, ya kan? Maksudnya kayak kalau misalnya ide doang nih, terus kita nggak berani, kita nggak punya mental buat memulai, itu tetap nggak akan jalan ya Kak. Oke, berarti itu adalah kunci ya Kak, apalagi sekarang buat generasi muda gitu. Yang sebenarnya peluang pasarnya kita tuh banyak, cuman ya karena kita mungkin kurang apa ya, kurang search gitu-gitu, kurang mendalami gitu ya Kak. Jadi kita takut nih buat mencoba nih hal-hal baru gitu ya Kak. Wah, itu bener-bener sangat menginspirasi kita banget sih Kak sebagai generasi muda gitu. Semoga nanti kita tuh bisa gimana ya, jadi penerus nih Kak. Apalagi kita generasi muda kan, nanti bisa nerusin Kakak sebagai role model juga gitu buat anak-anak muda nanti di luar sana biar bisa ngembangin usahanya gitu. Biar dia juga mau berwirausaha gitu Kak. Nah, sebelum pertanyaan penutup itu kita kan udah buka kayak pertanyaan gitu tadi di IG. Terus ada nih pertanyaan-pertanyaan gitu. Boleh nggak aku sampaikan ke Kakak? Boleh. Oke. Jadi yang pertama tuh ada ini Kak. Apa sih yang membuat rajutan Kakak itu unik dan juga eksklusif gitu dibandingkan dengan kompetitor lain di pasaran gitu? Jadi untuk rajutan dari Alforia sendiri itu ada signature-nya atau ada karakter yang kita memang bangun. Itu di salah satu produk itu digantungkan kunci. Nah, terus dari perbedaan material dengan kompetitor kami itu lebih soft ya, karena kita mengambil dari bahan kapur susu itu sangat lembut. Jadi ketika customer langsung ya atau offline itu adalah mereka biasanya tuh jatuh cinta dengan bahannya. Oh iya, itu berarti jatuh cinta pandangan pertama ya Kak sama bahannya gitu. Pertama adalah dari komposisi warna, misalnya itu udah gitu. Kemudian yang kedua dari raba kan. Iya. Oke, jadi satu orang itu tadi nanya 2 pertanyaan ya Kak. Terus pertanyaan yang kedua nih, gimana caranya nih biar bisa unggul dan juga bersaing gitu di pasaran Kak? Yang unggul dan juga bisa bersaing adalah dia yang bisa memanfaatkan peluang dan lebih banyak dijaring. Saya tidak memungkiri sebagai seorang pengusaha juga ternyata relasi sangat penting atau orang dalam juga sangat penting. Wah, iya orang dalam ya Kak. Wah, itu berarti kuncinya orang dalam tuh emang penting banget gitu ya Kak. Betul. Mungkin dalam sisi karyawan orang dalam berpengaruh terhadap dia punya kerjaan. Nah, kalau untuk pengusaha orang dalam itu kunci untuk mendapat proyek. Oh, buat relasi gitu ya Kak. Itu tuh jadi 2 pertanyaan itu tuh dari akun Instagram itu namanya a.z gitu. Ya, ZACKK gitu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan kedua. Itu izin bacain ya Kak. Izin bertanya Kak, buat sisa rajutannya itu nanti akan dikemanain ya? Terus apakah akan dibuang begitu saja? Sisa rajutan itu sisa benang atau sisa? Iya, sisa benangnya itu dari akun YZA. Untuk benang itu sendiri itu ada kita kumpulkan, walaupun sisa dengan benangnya itu pendek atau panjang itu kita kumpulkan terus kita nanti olah sebagai karya seni. Nah itu masih ongoing. Wow, berarti nanti sisa-sisanya itu akan dijadiin seni sendiri lagi gitu. Wah, keren banget ya Kak. Berarti itu kayak pemanfaatan juga dari sisa-sisanya itu nanti dimanfaatin lagi gitu. Betul. Wow. Jadi selain lagi. Oke, kira-kira nih Kak, ada nggak pesan-pesan terakhir gitu dari Kakak nih buat teman-teman kita semua? Oke. Setiap kesuksesan atau setiap orang punya taraf sukses ataupun arti sukses itu sendiri, tapi setiap orang yang sukses pasti punya growth mindset. Oke. Wah, keren banget ya Kak. Jadi teman-teman di sini bisa silahkan mampir ya lihat-lihat Instagram Alforia Crochet. Nanti kalau ada ide kolaborasi ataupun ide produk yang bisa kita ulik, aja atau ingin belajar, ikut kelasnya juga boleh banget. Everything gonna be crochet karena semuanya akan bisa menjadi rajutan. Jadi sekian nih Kak podcast kita pada hari ini. Wah, itu gila. Seru banget Kak nih berbincang-bincang sama Kakak gitu. Apalagi kayak wirausaha yang masih muda gitu dan mau membagikan nih kisah inspiratifnya gitu sama teman-teman gitu. Aku mau berterima kasih banyak banget nih sama Kakak. Apalagi Kakak udah nyempetin waktunya buat bergabung sama kita di podcast hari ini.
Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.